Wirya Carita mempersembahkan kisah dari karya S.H. Mintarja, Tanah Warisan. Selamat menikmati. Salam budaya. Kisah ini berlatar belakang pada era zaman Kerajaan Pajang. Pada waktu itu sedang terjadi perseteruan antara Pajang dengan awal berdirinya Mataram. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Cerita Kitambi tentang Panggiling. Bramanti terkejut ketika ia mendengar suara ibunya memanggil. Dengan tergesa-gesa ia bangkit dan melangkah keluar kandang. Dan kemudian dengan dada berdebar-debar ia pergi ke pendopo. Jantungnya serasa berguncang ketika ia melihat seorang berdiri di tangga pendopo bersama ibunya. Dan segera ia mengenal orang itu. Meskipun nampak orang itu menjadi semakin tua, namun ia masih dapat mengenalnya dengan pasti bahwa orang itulah yang bernama Kitambi. Orang itu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum ketika ia melihat Bramanti mendatanginya. Dengan ramahnya ia berkata, "Kalau aku tidak mendengar dari ibumu bahwa kaulah Bramanti itu, aku sudah tidak dapat mengenalmu lagi." Bramanti pun menganggukkan kepalanya. Dengan hormatnya ia menyaut, "Terima kasih, tetapi aku masih dapat mengenal dengan jelas dan bahkan hampir tidak berubah bahwa aku berhadapan dengan Kitambi. Kira-kira 10 tahun yang lampau, Kitambi juga sudah seperti ini. Sekarang Kitambi masih juga seperti ini." Orang yang bernama Kitambi itu tertawa, katanya, "Aku setiap hari minum jamu Bramanti sehingga aku menjadi awet muda." Bramanti pun tertawa. Ibunya yang jarang sekali mendapat kesempatan untuk tertawa itu pun tertawa pula. "Marilah, masuklah Kitambi." Ibu Bramanti itu pun mempersilahkan. Meskipun kemudian bersama-sama masuk ke peringgitan. Sejenak kemudian mereka telah terlibat dalam pembicaraan yang lancar. Mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing. Dan sejenak kemudian mulailah mereka bercerita tentang diri mereka. "Jadi Kitambi telah merantau lebih dari 5 tahun?" bertanya Ibu Bramanti. 7 tahun, sahut Kitambi. "Sudah cukup lama Kitambi meninggalkan Kademangan ini," berkata Ibu Bramanti. "Mungkin sekarang Kitambi merasa bahwa Kademangan ini sudah jauh berubah dari Kademangan yang dahulu kau tinggalkan." "Tidak, aku masih cukup mengenalnya. Hampir tak ada perubahan sama sekali. Kecuali isi dan wataknya," potong Bramanti. Kitambi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, bentuk lahiriahnya hampir tidak berubah. Tetapi betul katamu Bramanti, isi dan watak dari Kademangan ini agaknya memang telah berubah. Baru 2 hari aku berada di Kademangan ini, namun aku sudah melihat dan mendengar banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menurut dugaanku tidak akan dapat terjadi beberapa tahun yang lalu. Kademangan ini seolah-olah diliputi oleh keputusasaan," sahut Bramanti. Kitambi tidak segera menjawab, namun yang terdengar adalah suara ibunya. "Kita sudah tidak berhak lagi untuk mencampurinya, Bramanti. Kita lebih baik berbuat
untuk diri kita sendiri. Kitambi yang mendengar kata-kata Ibu Bramanti itu mengerutkan keningnya. Sekilas ditatapnya wajah perempuan tua itu, kemudian wajah Bramanti. Tetapi Bramanti sedang menundukkan kepalanya. Aku sudah mendengar semuanya. Aku sudah mendengar tentang orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Aku sudah mendengar tentang kau Bramanti, bahwa kau pun ternyata belum lama kembali ke Kademangan ini. Sejak kepergianmu lebih dari 10 tahun yang lalu. Kira-kira 3 tahun sebelum aku meninggalkan Kademangan ini. Bahkan aku sudah mendengar pula cerita terakhir tentang Ratri yang hampir saja menjadi korban salah seorang pengikut Panembahan Sekar Jagat itu. Untunglah saat itu datang seorang yang menyebut dirinya Putut Sabuk Tampar. Bukankah begitu? Begitulah menurut pendengaranku Kitambi, jawab Bramanti. Bahkan aku mendengar pula seorang yang tidak dikenal telah menolong 2 orang calon anggota pengawal yang sedang menjalani pendadaran. Benar begitu? Mungkin Kitambi, aku pun hanya mendengar kata orang. Kitambi mengangguk-anggukan kepalanya. Agaknya ia ingin mengucapkan sesuatu, tetapi tiba-tiba maksudnya itu diurungkannya. Bahkan kemudian ia hanya menarik napas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian ia bergumam. Memang dalam waktu 7 tahun banyak persoalan yang dapat terjadi. Seperti persoalanku sendiri. Hampir tidak seorang pun yang memperhatikan kepergianku saat itu. Bahkan mungkin ada 1-2 orang yang sama sekali tidak mengerti bahwa aku pernah meninggalkan Kademangan ini selama sekian tahun. Waktu itu aku tidak lebih dari seorang tukang blandong yang tidak berarti apa-apa. Kitambi berhenti sejenak kemudian melanjutkannya. Tetapi dalam waktu 7 tahun terakhir, ternyata aku telah berubah sama sekali. Meskipun bentuk lahiriah aku masih juga Tambi yang dahulu. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Pengalamanku sangat berarti bagiku, dan aku sekarang akan dapat berusaha dengan cara yang lebih baik daripada seorang blandong yang setiap hari selalu memeras tenaga. Aku sudah dapat menabung sedikit modal apabila suatu ketika aku tertarik untuk berdagang. Bramanti masih mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi sebenarnya ia ingin segera mendengar berita tentang Panggiring. Agaknya Ibu Bramanti pun demikian pula. Bahkan perempuan tua itu sudah tidak menahan perasaannya lagi, sehingga saat kemudian terloncat pertanyaannya. Tetapi Kitambi, apakah kau benar-benar bertemu dengan Panggiring? Kitambi mengurutkan keningnya. Sejenak dipandanginya Bramanti dan sejenak kemudian ibunya. Benarkah? Desak Ibu Bramanti itu. Kitambi menarik napas dalam-dalam. Terdengar jawabannya perlahan-lahan. Ya, aku memang bertemu dengan Panggiring. Bagaimana dengan anak itu, Kitambi? Kitambi tidak segera menjawab meskipun kepalanya terangguk-angguk dan bibirnya bergerak-gerak. Namun tidak sepatah kata pun yang dapat didengar berdesis dari mulutnya. Bagaimana Kitambi? Perempuan tua itu semakin mendesak. Tapi Kitambi masih belum menjawab. Bahkan kemudian ia bertanya kepada Bramanti. Bramanti, bukankah kau sudah tidak berhasrat untuk meninggalkan rumah ini lagi? Bramanti menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi di hadapan ibunya ia tidak menjawab lain kecuali mengiyakannya. Meskipun demikian ia berkata lebih lanjut. Tetapi entah salahku, entah kawan-kawanku bermain di masa kanak-kanak masih kurang dapat saling menyesuaikan diri. Aku masih merasa terasing dan bahkan diasingkan. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya. Lambat laun Bramanti, aku yakin bahwa kau akan tetap menjadi keluarga Kademangan ini. Karena itu usahakanlah dan jangan pernah berpikir lagi untuk meninggalkan ibumu yang sudah tua.
kampung halaman dan tanah warisanmu ini. Kau harus menjadi anak yang baik, yang akan menjadi kebanggaan seluruh keluargamu dan bahkan lingkunganmu. Bramanti menjadi bingung. Dengan demikian ia justru terdiam. Kemudian sekali lagi Bramanti menarik napas dalam-dalam. Tetapi ibunya menjadi semakin tidak sabar. Bagaimana dengan Panggiring? Apakah ia masih hidup atau sudah mati? Sampai aku meninggalkan tempatnya, ia masih tetap hidup. Entahlah apabila terjadi sesuatu dengan anak itu di perjalanannya. Karena Panggiring pun merantau seperti aku pula. Tetapi ia lebih telaten tinggal di suatu tempat daripadaku. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian terdengar ia berdesis. Hanya itukah berita tentang Panggiring yang kau bawa, Kitambi? Kitambi menjadi ragu-ragu sejenak, tapi masih belum menjawab pertanyaan itu. Bahkan sekali lagi bertanya kepada Bramanti. Bramanti, aku mengharap bahwa kau akan menjadi pegangan hidup ibumu di hari tuanya nanti. Aku dengar bahwa kau bersikap baik. Maksudku, kau sama sekali tidak ingin melepaskan dendam atas kematian ayahmu. Bahkan kau bermaksud untuk membersihkan nama ayahmu dengan perbuatan. Betulkah kau pernah berkata begitu kepada kawan-kawanmu? Ya, Kitambi, aku memang pernah berkata demikian. Ketika itu aku dituduh bahwa kedatanganku semata-mata didorong oleh perasaan dendam. Bagus, aku berdoa Bramanti supaya kau menjadi penebus nama keluargamu. Nama yang buram akan menjadi cerah karena kau telah berbuat banyak kebaikan. Meskipun sampai saat ini kau masih tetap dicurigai. Bramanti mengurutkan keningnya. Ia tidak mengerti arah pembicaraan Kitambi. Kedatangannya diharapkan untuk dapat mengatakan beberapa masalah mengenai Panggiring. Tetapi demikian jauh yang dipercakapkannya adalah dirinya. Tetapi sekali lagi ibunya memotong. Bukankah kau ingin mengatakan tentang Panggiring, Kitambi? Selain berita bahwa kau pernah berjumpa dan berita tentang ketidaktahuanmu akan keadaannya peninggalanmu. Apakah kau tidak pernah mengetahui atau mendengar apa kerjanya kini? Kitambi menarik napas dalam-dalam. Ditatapnya wajah perempuan tua itu, kemudian katanya dalam nada berat, Nyi Pruwito, kau harus merasa berbahagia bahwa Bramanti telah kembali. Ia akan menjadi sandaran hidup Nyai di hari mendatang. Nyai tidak usah memikirkan apa-apa lagi. Harus dipegang erat-erat. Ibu Bramanti menjadi kian berdebar-debar. Ia merasa bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan telah terjadi atas Panggiring. Tetapi Panggiring belum mati sepengetahuan Kitambi. Justru dengan demikian maka perempuan itu menjadi semakin terdorong untuk mengetahui apakah yang sebenarnya telah terjadi. Bagaimanapun juga Panggiring adalah anaknya seperti Bramanti. Sebagai seorang ibu maka sudah tentu ia tidak dapat melepaskan ikatan yang terjalin antara dirinya dan anak yang telah dilahirkannya. Karena itu maka dengan gelisah ia menunggu Kitambi mengatakannya selanjutnya tentang anaknya yang sulung, yang lahir dari ayah yang lain dari ayah Bramanti. Nyai, berkata Kitambi kemudian, aku berkeras untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Panggiring semalam di Kademangan. Sebelum aku bertemu dengan Nyai, beberapa orang telah bertanya tentang anak itu. Mengapa tiba-tiba saja mereka bertanya tentang Panggiring? Aku terdorong mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan anak itu di Kudus. Ya, tetapi mengapa dengan anak itu? Desak ibunya yang menjadi semakin tidak sabar lagi. Nyai, berita tentang Panggiring memang kurang baik, tetapi jangan terlampau disesalkan. Nyai harus berterima kasih banyak. Kini Bramanti ada di rumah ini, memelihara tanah ini sebagai tanah warisan dengan sebaik-baiknya. Memperbaiki rumah yang menurut pendengaranku sudah hampir tidak dapat ditempati lagi karena lubang-lubang pada atapnya menjadi kian hari kian luas.
Dan sekarang rumah dan halaman ini sudah kelihatan bersih dan rapi, meskipun tidak dapat diperbandingkan dengan saat-saat Ki Purwito masih kaya raya. Debar di dada perempuan tua menjadi kian tajam, menggores jantungnya. Katakan Kitambi, katakan. Endapkanlah perasaanmu, Nyai. Kitambi terhenti sejenak. Apakah anak itu telah mati? Kitambi tidak segera menjawab. Ia berpaling memandangi wajah Bramanti yang tegang untuk sejenak. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya. Tidak, Panggiring tidak mati. Tetapi hidupnya kini sama sekali sudah tidak berarti lagi. Maksudmu? Desak ibunya. Sekali lagi Kitambi menarik napas dalam-dalam. Nyai, anak itu terperosok ke dalam dunia yang paling kelam. Nyai Purwito terhenyak di tempatnya. Mulutnya serasa terbungkam dan dadanya menghentak-hentak seperti akan retak. Sementara Bramanti mendengarkannya dengan tegang. Apakah maksud Kitambi sebenarnya dengan dunia yang hitam itu? Bertanya Bramanti. Kitambi menggelengkan kepalanya, desisnya. Hampir tidak dapat dikatakan. Setiap orang tidak berani lagi menyebut namanya. Karena Panggiring seolah-olah telah menjadi hantu yang paling menakutkan. Setiap orang yang berhati kecil akan menjadi pingsan apabila mereka mendengar nama itu, Panggiring. Apakah yang telah dilakukan? Ibunya memotong dengan suara yang gemetar. Apakah anakku? Suara perempuan itu terputus, dari matanya meleleh air yang bening membasahi pipinya yang kisut. Entahlah bagaimana asal mulanya, Nyai. Panggiring di daerah pesisir utara benar-benar menjadi hantu yang menakutkan. Namanya dikenal oleh setiap orang. Namun sayang, bahwa nama Panggiring di pesisir utara adalah nama seorang perampok, dan perampok besar. Hampir tiada bandingnya di darat dan di laut. Oh, terdengar sebuah desah yang dalam. Dan tiba-tiba Ibu Bramanti itu menjadi lemas. Hampir saja ia jatuh terjerembab dari amben apabila anaknya tidak dengan sigapnya menahannya. Ibu, panggil Bramanti. Napas perempuan tua itu menjadi terengah-engah. Lama-lama terdengar suaranya dalam dan paro. Panggiring, Panggiring. Kitambi pun kemudian menjadi cemas dan gelisah. Ia sudah berusaha untuk mengatakannya dengan hati-hati. Tetapi bagaimanapun juga, kejutan perasaan itu benar-benar telah mengguncang seisi dadanya. Kemudian Bramanti membaringkan ibunya di pembaringannya. Perempuan tua itu kemudian sama sekali tidak berhasil menahan tangisnya. Panggiring adalah anaknya betapapun juga. Kitambi pun kemudian duduk di sampingnya dengan hati-hati ia mencoba menghiburnya, mengucapkan beberapa kata pemupus agar perempuan tua itu ikhlas menerima keadaan yang tidak mungkin lagi dapat dihindari. Kitambi, berkata perempuan tua itu di sela-sela isaknya, aku sudah terlampau biasa menahan hati dalam kesulitan perasaan yang paling parah. Hampir 10 tahun aku hidup dalam keadaan yang asing. Hampir tidak seorang pun yang mau menerima aku di dalam pergaulan hidup di Kademangan ini. Meskipun masih juga ada 1-2 orang menganggapku sebagai manusia yang berperasaan, tetapi aku benar-benar telah terasing dan aku dapat menahannya. 10 tahun sejak suamiku meninggal dunia, tetapi selama itu aku masih berpengharapan. Apakah yang Nyai harapkan? Anak-anakku. Bramanti mengurutkan keningnya dan tiba-tiba saja di luar sadarnya ia berkata, apakah kepulanganku tidak berarti bagi ibu? Tentu Bramanti. Kok begitu sama artinya dengan kakakmu Panggiring? Kau adalah anak yang aku lahirkan seperti aku melahirkan kakakmu. Meskipun kalian tidak seayah, tetapi ayah-ayah kalian itu semuanya sudah tidak ada lagi. Dan yang tinggal padaku adalah kalian berdua.
Kau dan Panggiring, harapanku aku tidak letakkan kepadamu dan kakakmu. Kehadiranmu sangat berarti bagiku. Apalagi apabila kakakmu Panggiring tidak akan kembali lagi, maka satu-satunya sandaran hidupku adalah engkau. Bramanti menundukkan kepalanya. Ia menyesal sekali bahwa ia telah membuat ibunya menjadi semakin pedih. Tapi ia tidak dapat mengingkari perasaannya sendiri. Aneh bahwa ia sama sekali tidak mengharapkan kakaknya itu pulang seperti ayahnya. Panggiring kurang mendapat tempat di hatinya. Apalagi kini setelah ia mendengar bahwa Panggiring telah menjadi seorang perampok dan perampok yang menakutkan. Tetapi sebagai seorang yang matang, Bramanti sebenarnya tidak pernah disentuh oleh perasaan takut itu terhadap siapapun. Sejenak Bramanti dicekam oleh perasaannya. Kadang-kadang ia memang sempat mencela dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan Panggiring dan betapa ia akan sanggup mengingkarinya. Namun kenyataan bahwa Panggiring itu dilahirkan oleh ibunya itu tidak akan dapat dihapuskan. Bagaimanapun juga Panggiring adalah kakaknya. Kitambi memandangi Ibu Bramanti dengan tatapan belas kasih. Perempuan itu telah terdorong-dorong ke jalan yang terlampau terjal dan curam. Sebagai seorang yang dekat dengan keluarga Pruwito, Kitambi mengetahui banyak tentang apa yang pernah terjadi atas perempuan tua itu. Nyai, berkata Kitambi, setelah aku berada di Kademangan ini kembali, maka engkau tidak akan terasing lagi. Setidak-tidaknya aku akan sering berkunjung ke rumahmu, seperti yang selalu aku lakukan dahulu. Perlakuan yang tidak wajar atas kalian tidak akan pernah terjadi lagi. Aku akan minta kepada para tetangga. Tetapi perempuan itu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu Kitambi, aku tidak pernah mengharapkan belas kasihan yang demikian. Kalau mereka berbaik pada kami hanya karena memenuhi permintaanmu, maka sebenarnya mereka tidak berbaik kepada kami, tetapi semata-mata kepadamu. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sikap itu masih saja melekat pada Nyai Purwito yang pernah disebut Nyai Demang Candisari. Tetapi Kitambi tidak menyaut lagi. Ia tidak mau membuat perempuan itu semakin sakit. Dengan demikian maka sejenak mereka saling berdiam diri. Sehingga dengan demikian ruangan itu menjadi sepi. Angin yang silir berembus menyusup di antara daun pintu yang masih menganga. Satu-satu terdengar ciap burung emprit di pepohonan dan kicau burung podang di pelepah pisang. Sejenak kemudian Kitambi terdesak. Perlahan-lahan pula ia berkata, Nyai, sudah tentu pada suatu ketika berita ini akan terpencar. Mungkin sehari dua hari aku masih dapat mengelakkan segala macam pertanyaan. Tetapi sudah tentu pada suatu ketika aku akan lengah dan mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena itu sebelumnya aku minta maaf kepadamu. Perempuan tua itu menganggukkan kepalanya. Betapa beratnya ia menjawab. Bukan salahmu Kitambi. Katakanlah apa yang sebenarnya terjadi. Biarlah harang yang tercoreng di wajah kami menjadi semakin hitam. Namun sekali lagi, aku masih berpengharapan. Kalau saja Bramanti berhasil, maka ia akan membersihkan segala cacat dan celah itu. Mudah-mudahan, desis Tambi. Kemudian, namun Nyai bagaimanapun juga aku harus mengucapkan terima kasih kepada Panggiring. Meskipun ia menjadi seorang yang paling ditakuti, tetapi ia tidak melupakan orang-orang yang pernah dikenalnya di masa kanak-kanak. Apa yang telah terjadi? Bertanya Bramanti. Dalam perjalananku suatu ketika aku bertemu dengan segerombolan penyamun. Betapapun aku mencoba melawan, namun aku sama sekali tidak berdaya. Akhirnya aku tertangkap. Tidak ada di dalam ingatan mereka untuk membiarkan orang-orang yang ditangkapnya untuk tetap hidup.
Karena itu maka aku pun sudah disiapkannya untuk menjadi tontonan pada saat matiku. Kitambi berhenti sejenak kemudian, tetapi ternyata Tuhan masih ingin memelihara aku sebagai hambanya di muka bumi ini. Ternyata pemimpin tertinggi dari penyamun itu sedang menerima tamu yang dihormatinya. Tamu itu adalah Panggiring, raja dari segala raja perampok dan perompak. Bramanti mendengarkannya dengan penuh minat, sedang ibunya pun mencoba untuk mengerti persoalan itu. Ternyata Panggiring masih mengenal aku, sambung Kitambi. Karena itu maka ia minta aku dibebaskan. Mula-mula para penyamun itu berkeberatan. Mereka takut kalau aku bercerita tentang kelompok mereka dan kedudukan mereka. Tetapi mereka sama sekali tidak dapat melawan kehendak Panggiring, sehingga akhirnya aku dilepaskannya. Sebelum aku meninggalkan neraka itu, Panggiring mendatangi aku sambil berkata, "Kitambi, kau masih mengenal aku?" "Ya," jawabku. "Nah, seterusnya berhati-hatilah, jangan sampai terperosok ke sarang manusia-manusia serigala macam ini. Untunglah bahwa aku sempat melihat. Kalau tidak, maka kau pasti sudah dibantai seperti seekor kelinci. Nah, untuk keselamatanmu, bawalah tanda ini." Dan Panggiring memberiku sebuah lencana. Bramanti mengerutkan keningnya. "Apakah lencana itu masih ada pada Kitambi?" "Tentu," jawab Kitambi. "Aku masih menyimpannya." Kemudian Kitambi mengambil sesuatu dari dalam kantong ikat pinggang kulitnya. Sebuah kepingan perak yang terukir. Dan ukiran itu telah membuat dada Bramanti dan ibunya menjadi berdebar-debar. Ukiran itu berupa sebuah candi kecil, Candi Sari. "Oh," desas ibunya. "Ia masih selalu ingat tanah kelahirannya. Tetapi ia telah menodainya pula," sahut Bramanti dengan serta-merta. Wajah ibunya yang suram itu menegang sesaat, namun kemudian titik air di matanya menjadi semakin deras. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. "Maaf ibu," bisik Bramanti. "Aku tidak ingin menyakitkan hati ibu." "Tidak Bramanti, kau tidak bersalah, kau benar. Kakakmu tidak saja menodai kademangan ini, tapi ia telah semakin menodai nama keluarga kita yang memang sudah tidak dikehendaki oleh siapapun juga itu. Tetapi lencana itu telah menyelamatkan aku beberapa kali. Agaknya setiap gerombolan yang berkeliaran di pesisir utara telah mengenal bentuk candi semacam itu, dan mereka pun agaknya telah mengerti arti daripadanya. Tiap orang yang mempergunakan tanda itu berada di dalam perlindungan seseorang yang mereka segani, Panggiring. Demikian juga aku. Setiap kali aku jatuh ke tangan seseorang yang bermaksud jahat terhadapku, maka setiap kali mereka minta maaf apabila mereka melihat lencana perak dengan ukiran sebuah candi kecil itu.